Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajat Sudrajat, Kepala Desa Nanggasari periode tahun 2021 hingga 2027. Kami ingin sedikit menyampaikan profil atau gambaran umum Desa Nanggasari, letak geografisnya. Desa kami terletak di antara 4 perbatasan desa, yaitu yang pertama di paling utara adalah dengan Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip. Kami adalah Desa Nanggasari, berada di Kecamatan Cisongket. Masuk di sebelah barat, kami berbatasan dengan Desa Margamulya, masih Kecamatan Cisongket. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Jatisari, masih Kecamatan Cisongket, dan di sebelah selatannya dengan Desa Jatisari. Luas wilayah kami sekitar 10.000 hektar, karena sampai saat ini belum ada pemetaan yang secara dari mulai pemerintahnya belum ada pemetaan secara modern atau terupdate. Dibagi wilayah kami terbagi di 5 dusunan, dusun 1, 2, 3, dan 4, bahkan dengan 5 dusun. RW kami ada 18, RT kami ada sekitar 43 RT. Masjid Kepedulian 1 atau Kedusunan 1 meliputi Kampung Nanggasari dibagi 8 RW, dan di Salwa Kepedulian 2 ada sekitar 4 RW, dan Dusun 3 pada Rame 2 RW, dan 4 RW untuk Kedusunan Cipicung, Kedusunan Cikole ada 4 RW. Yang mana kami di sini ingin memberikan gambaran bahwa yang termasuk dalam desa kami jumlah penduduk sekitar 6.092 bagi dalam 2.220 kepala keluarga. Laki-lakinya mungkin lebih banyak dibanding dengan perempuan, hanya sekitar 2-3%. Sebenarnya lebih banyak laki-laki. Di bidang pendidikan kami didukung juga dengan jumlah sekolah dasar ada sekitar 5 buah atau 5 SD, termasuk juga PAUD atau TK, termasuk juga ada SMP ada 2 buah. Hanya SMA dan atau SMK yang belum kami sediakan karena dari pemerintah pusat ataupun daerah, dari swasta memang belum menyediakan. Insya Allah kedepannya kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, bahkan dengan kabupaten akan bersama untuk mengusulkan bahwa Nanggasari sudah layak untuk bisa mendapatkan sarana pendidikan di tingkat SLTA ataupun SMK. Juga dibantu dengan atau didukung juga dengan sarana-sarana yang lainnya, ada gedung olahraga, ada gedung serbaguna. Maksudnya ada gedung serbaguna termasuk di situ, plus karena serbaguna dipakai juga untuk kegiatan olahraga badminton dan seterusnya. Ditunjang dengan sarana olahraga lapang voli yang memang sampai saat ini belum diperbaiki. Mudah-mudahan kedepannya bisa bekerjasama dengan Dispora ataupun pemerintah kabupaten untuk mendapat fasilitas yang lebih bagus. Termasuk juga di sisi dukungan-dukungan yang lain, kami pun berharap pemerintah juga bekerjasama dengan kami untuk menyediakan sarana-sarana yang lainnya. Masuk mungkin juga ada sarana ibadah sekitar ada 16 masjid jami, ditambah lagi ada musola dan sebagainya. Mungkin untuk sarana ibadah lebih dari cukup, dan mudah-mudahan hanya tinggal isinya saja, yang mengisinya saja untuk lebih dioptimalkan. Adapun fasilitas-fasilitas lain termasuk ada juga UMKM ataupun para wisata. Kami punya istilahnya punya sarana untuk itu, punya spot untuk itu, untuk pariwisata terutama sudah mendapatkan pengakuan baik dari pariwisata tingkat kabupaten. Bahkan kami sudah kedatangan Bapak Ridwan Kamil waktu itu, saat itu ke Curug Jagapati di Kampung Padarame di desa kami. Alhamdulillah juga termasuk sudah kedatangan Wakil Bupati Garut Dr. Heri juga pernah datang ke situ. Termasuk banyak juga yang mendukung. Di situ ada sekolah tinggi pariwisata dari Bandung
telah menjalin komunikasi dengan kami dan bekerjasama dengan kami sampai saat ini masih terjalin. Hanya sih itu saja mungkin gambaran secara umum, walaupun sepintas atau selayar pandang. Alhamdulillah sampai saat ini inovasi di bidang pemerintahan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang informasi dan komunikasi dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan, kami sudah mempunyai sebuah sistem informasi yang bernama SIDESI atau Sistem Informasi Desa Sewilayah Kecamatan Cisongket. Melalui SIDESI ini, desa baik desa atau masyarakat dapat melayani kebutuhan masyarakat atau sebaliknya dengan cepat dan akurat, gitu menurut pandangan kami, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siapapun secara global untuk umum. Pengolahan berupa apa saja, mungkin pelayanan seperti itu, pengelolaannya tersedia dalam SIDESI itu apa saja, termasuk ada data kependudukan, data administrasi tata usaha dan umum, ada program bantuan, aset desa, juga profil desa, serta pengelolaan data lainnya dalam bidang pemerintahan. Itu salah satu inovasi kami, dan memang harapan kami ini memang bukan hanya harapan karena sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, tinggal hanya mungkin lebih ditingkatkan lagi, termasuk di bidang inovasi lainnya, di bidang kewilayahan. Jadi di inovasi bidang kewilayahan kami untuk menyediakan juga pembuatan sistem informasi pertakanan dan rupa bumi, peta batas wilayah desa, dusun, RW, RT itu sudah menggunakan geolocation yang disajikan dalam peta Google. Pengelolaan SPPT, PBB, penggunaan SIDESI memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan presentasi dan perolehan pajak itu, dan selanjutnya digitalisasi level C dan D ada tertuang di situ. Sebaran data penduduk dapat disajikan dalam peta Google dan peta OpenStreet. Artinya, jadi program-program kami sudah terintegrasi langsung dengan sistem yang ada di kami, yang sudah disiapkan kami dengan aplikasi itu atau dengan sistem itu, profil tersebut di SIDESI itu. Jadi apapun kebutuhan dan apa yang menjadi keingintahuan baik masyarakat desa Nagari atau secara umum sudah dan mudah terdapat di SIDESI. Untuk selanjutnya mungkin ada inovasi bidang kemasyarakatan. Nah, inovasi pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan unit usaha masyarakat. Ya, satu, upaya desa dalam program pengentasan kemiskinan dilakukan melalui penyaluran berbagai program, baik program yang disediakan oleh dana desa atau program-program reguler lainnya seperti BPNT, BPJS, Roti Lahut dan lain-lain. Desa Neglasari memiliki kader-kader tim penggerak PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang aktif dalam melaksanakan program PKK. Alhamdulillah, sejak saya bertugas, sejak saya masuk kantor, jadi sinergitas antara kami, PKK, kelembagaan lain, termasuk dengan BPD terjadi dengan baik, apalagi dengan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah, jadi semua lembaga masyarakatan desa sudah benar-benar terjalin dengan baik. Program inovasi terbaru seperti program fasilitasi UMKM juga selain kepala desa, perangkat desa, juga PKK dan seterusnya, sama-sama memberikan sebuah dukungan, sebuah harapan terhadap kegiatan tersebut sebagai produk lokal masyarakat, baik barang ataupun jasa dalam sebuah sistem yang terintegrasi dengan SIDESI itu. Makanya sekali lagi SIDESI, Sistem Informasi Desa Sewilayah Kecamatan Cisongket. Program UMKM yang disediakan merupakan keluarga yang dinamakan TOWA,
transportasi warga atau transportasi publik, tukang dan wisata desa. Kita ambil contoh program UMKM yang disediakan berupa toko warga. Nah, jadi kalau masyarakat Desa Neglasari ataupun masyarakat di luar Desa Neglasari ingin tahu nih warga Desa Neglasari itu sebenarnya mata pencahariannya selain bertani atau bekerja di lahan perkebunan itu apa saja, mungkin akan lebih tahu nanti ketika Bapak masuk ke kota atau sistem yang disediakan kami, yaitu SIDETSI, nama anu atau namanya si fulan, kerjanya apa, statusnya apa, jenis kelaminnya apa, dan kerjanya apa, misalnya warung menyediakannya apa saja, kopi atau apa, itu bisa nanti terakses dan secara akurat nanti akan bisa diketahui sama masyarakat seluruhnya. Juga transportasi warga disediakan juga fasilitas masyarakat yang memiliki aktivitas usaha dalam bidang transportasi, baik ojek pangkalan atau ojek online. Ada juga ojek online karena itu secara pribadi. Nanti sudah terintegrasi dengan sistem kami yang ada di desa, mungkin melalui WhatsApp yang langsung terkoneksi di sistem yang ada di kami. Ada tukang-tukang, ada tukang baja yang istilah saya mungkin dikatakan dulu ahli konstruksi, pekerja di konstruksi baja, steel struktural designer misalnya, ada banyak di kami. Tukang tembok ada banyak di kami, tukang jahit banyak di kami, tukang jukir dan segala macam banyak di kami. Nah, nanti kalau memang sudah mengakses web kami, itu semua didapatkan melalui sistem yang disediakan, yaitu SIDETSI itu. Potensi wisata di desa kami ada tadi yang di profil umum desa, yaitu kami punya peluang atau punya modal besar di pariwisata. Pertama tadi itu di Curug Jagapati. Selain pernah dikunjungi Bapak Ridwan Kamil, Bapak Dr. Helmi, juga kami lebih dari itu, para wisata kami sudah mendapatkan sertifikat atau SK Dispardu. Itu yang mungkin sangat lebih dibanggakan. Terus di potensi yang lainnya, salah satu destinasi wisata yang ada di wilayah Kepulauan Kota Neglasari itu ada Curug 7 yang disebut Curug Ciliwung. Ini dekat dari jalan, mungkin hanya setengah kilo juga nyampe. Jagapati mungkin agak lebih jauh. Terus nanti di Cipore juga ada, di Jadun tepatnya di sungai itu wahana wisata untuk arung jeram. Ini di sini di Neglasari Kota ada Curug 7 tersebut Curug Limun, mungkin itu lebih dekat dan bisa transit sementara sebelum mengunjungi tempat-tempat lain. Yang selanjutnya inovasi upaya penanganan COVID-19 tentang capaian vaksin. Upaya penanganan COVID-19 merupakan tanggung jawab atau salah satu tugas pemerintah desa khususnya dalam bidang kesehatan dan bencana kedaruratan. Inovasi dalam penyelesaian atau penanganan COVID ini memang kami agak sulit kalau bekerja sendiri. Otomatis kan harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait di kecamatan, baik itu Perkompincam ataupun 4 pilar yang lainnya termasuk tenaga kesehatan dari puskesmas kecamatan di Sompet. Kami juga ikut berpartisipasi mengarahkan dari pihak desa pun sama, pendampingan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 itu dengan vaksinasi. Bukan hanya partisipasi ke lapangan, juga penginputan data yang selanjutnya dikirim ke inputan kecamatan. Dan selanjutnya dari tahap pendataan sampai tahap pemerintahan memang kami selalu bekerjasama dengan puskesmas atau PKM Kecamatan Sompet dalam upaya membantu meningkatkan capaian vaksin, itu yang utama. Selanjutnya untuk kebersihan dan tata ruang kantor desa, kami mungkin sehari-hari pun itu sudah berjalan dengan baik. Kami dengan perangkat juga ada tim khusus untuk karena memang kebersihan sebagian daripada iman itu bukan hanya terstruktur, tapi kami pun secara pribadi pun sama. Berikutnya adalah program paket A, B, dan C. Melihat dari
data yang pernah terdeteksi, saya juga pernah melihat bahwa karena sudah memiliki akses itu atau telah memiliki akses yang langsung ke internet, jadi kami pun, saya pun pribadi bisa mengakses, melihat gitu, masyarakat Desa Neglasari itu seperti apa sih pendidikannya, di mana jenjang pendidikannya, terus gimana SMP-nya sampai berapa persen, SMA-nya berapa persen, bahkan di perguruan tinggi. Ternyata kami bisa melihat di situ. Nah ternyata tingkat pendidikan di Desa Neglasari memang persentasenya sangat besar SD dan SMP. Artinya untuk mengarahkan ke jenjang berikutnya, karena memang usia sudah tua, ya mengarahkan, mungkin alasan-alasannya bukan karena usia ataupun karena apa, termasuk juga ekonomi sebelum masuk ke atau melanjutkan pada saat SMP. Makanya kami dorong dengan program paket C, kami membantu dengan bekerja sama dengan perorangan ataupun dengan instansi yang lain seperti ya pendidikan ataupun swasta yang menyelenggarakan paket C. Inovasi yang berikutnya mungkin dari program ODF. Alhamdulillah program ODF setelah kami ikut deklarasi atau deklarasi ODF, Open Discretion Free, artinya jangan buang hajat sembarangan, itu program kami alhamdulillah sudah publikasikan sejak kami mendapatkan tugas atau sertifikat bahkan dari Bupati atau dari Dinas Kesehatan. Sampai saat ini ada peningkatan perbaikan tindakan masyarakat, itu kebiasaan masyarakat karena memang belum sadar, belum tahu akibatnya. Makanya jangan buang hajat sembarangan, itu diprogramkan atau punya semacam program buat kami. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kami berhasil menjembatani program ODF itu. Alhamdulillah di setiap rumah kalau dipresentasikan mungkin sudah mencapai angka 90%. Jadi setiap rumah punya WC sendiri atau toilet sendiri, yang mana untuk menunjang jamban keluarga yang dilengkapi dengan sarana pembuangan air limbah tertutup, juga memiliki septic tank. Alhamdulillah sudah angkanya cukup lumayan jauh dan memiliki sumber air yang memenuhi syarat kesehatan D3, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Dan untuk pemanfaatan pekarangan rumah, satu RW atau per satu kantor ke RW-an kami sarankan untuk menanam tanaman atau apotek hidup. Itu kami sarankan kepada RW kalau memang punya lahan di depan rumah atau di depan kantor RW. Terutama di masyarakat juga sudah mulai ini, tanaman hias juga banyak, termasuk di sebagian RW yang agak sedikit masuk sudah disarankan untuk membuat sebuah tanaman atau apotek hidup. Ada inovasi BUMDes sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk BUMDes sekarang untuk inovasi berikutnya itu BUMDes sehat. Artinya bukan hanya ruangan atau kantornya yang sehat, tapi alhamdulillah sampai ini kami menggiring, walaupun memang BUMDesnya belum berjalan dengan baik dan menunggu mungkin karena partisipasi dari pemerintah baik kabupaten, provinsi atau pusat untuk menggiring kesuksesan di BUMDes itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk skala lokal desa bangunan kami sudah ada, bahkan bukan hanya bangunannya, kami sudah langsung mendapatkan SK baik dari Kementerian Desa ataupun dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini salah satu contoh bahwa kami sudah memiliki surat-surat dokumen penting. Ini dari Kementerian Desa dan ini Kementerian Hukum dan HAM. Untuk inovasi desa, mungkin kami akan mengembangkan lebih jauh lagi nanti setelah mungkin ada investor masuk dan keterlibatan pemerintah langsung kepada kami. Yang pokok itu yang 3, pertama Jagapati, kedua Curug 7, kedua Curug Limbung, dan yang ketiga yang di Dusun Sikole yaitu Menjeran.
Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat informasi atau apa yang menjadi sumber harapan kami. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bukan hanya untuk kami, tapi untuk masyarakat juga, masyarakat di luar Desa Sendang Lestari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.